Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Bertemu kembali dalam mata pelajaran administrasi perpajakan. Pembahasan kita hari ini adalah mengenai masih tentang penghitungan PPh badan. Hari ini kita membahas tentang penghitungan PPh badan dengan menggunakan pasal 31 untuk peredaran bruto yang kurang dari 4,8 M. Sebelumnya, ketika sebelum mid semester kemarin, Ibu sudah mengajarkan cara menghitung PPh badan dengan mengikuti peraturan PP 46. Jadi hari ini kita menghitung PPh badan dengan menggunakan pasal 31E, di mana hari ini pembahasannya tentang peredarannya yang kurang dari 4,8 M, peredaran brutonya. Oke, kita masuki ke penghitungan pajak penghasilan berdasarkan pasal 31E untuk peredaran bruto kurang dari 4,8 M, dapat fasilitas sebesar pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif pasal ayat 17 ayat 1 yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian bruto sampai 4,8. Jadi kalau misalnya peredaran brutonya kurang dari 4,8, maka penghitungan PPh-nya seperti ini. 50% dikali 25% dikali seluruh penghasilan kena pajak. Nah, ini kalau untuk di pasal 31 ini penghasilan kena pajaknya berarti kita harus ngitung laba rugi dulu. Laba rugi perusahaannya kita hitung, barulah itu dijadikan dasar penghasilan kena pajak perusahaan tersebut. Beda kalau cara penghitungan yang sebelumnya, sebelum MIT kemarin Ibu jelaskan, itu pakai PP 46, itu nggak usah kita tahu berapa penghasilan kena pajaknya. Dari peredaran brutonya ya kita kena tarif, udah bisa kita tahu berapa PPh-nya. Kalau ini, kalaupun kita tahu berapa peredaran brutonya, tapi kita harus ngitung lagi berapa penghasilan kena pajaknya. Bukan dari peredaran bruto itu langsung kita kenakan tarif ini. Oke, kita lihat contohnya seperti ini. Ini ada perusahaan namanya PT Putra Perdana, kegiatannya perdagangan alat tulis kantor, alamatnya Semarang. Lihat di sini, tahun 2020 dia didirikan 2019, ini ada data-datanya di 2020. Nah, di sini sebutkan peredaran bruto 4,52, 4.525 juta. Nah, berarti di bawah 4,8 ya. Kemudian ada beban operasional. Nah, jadi kalau kita mau dapatkan penghasilan kena pajaknya, berarti kita harus kurangkan biaya operasionalnya. Apa aja biayanya? Ada gaji 560 juta. Kemudian ada perjalanan dinas 65 juta. Kemudian ada pemeliharaan kendaraan bermotor 46 juta. Kemudian ada bahan bakar kendaraan bermotor 175 juta. Ada keamanan dan kebersihan 5.500.000. Sewa kantor 60 juta. Ada keterangan alat tulis kantor 32 juta. Biaya materai 750 juta. Nah, di sini ada PPh badan pasal 25 60 juta. Apakah ini juga menjadi pengeluaran atau biaya-biaya tergabung ke dalam pengeluaran? Nah, kita lihat nanti penjelasannya. Kemudian ada biaya umum lainnya 35 juta. Terus ada menyumbang untuk pendidikan 50 juta. Nah, kemudian ada keterangan selanjutnya, itu sebagai berikut. Di sini ada persediaan 1 Januari, berarti persediaan awal 1.450 juta. Ada pembelian selama tahun 2020 itu 3.160 juta. Dan ada persediaan akhirnya 1.410 juta. Oke, gimana cara ngitungnya? Oke, diminta apa dulu? Buat laporan laba rugi, pasti harus buat laporan. Setelah ada laba rugi baru kita bisa hitung pajaknya. Nah, berikut cara menjawabnya. Pertama kita buat dulu peredaran brutonya 4.525 juta. Kemudian ada harga pokok penjualan tadi kan. Di soal diketahui HPP-nya berapa? 1.490 juta. Kemudian ada pembelian. Ini dua-dua ditambah. Jadi HPP tambah pembelian dapatnya 4.650 juta. Kemudian dikurangilah persediaan akhir 1.710 juta. Persediaan akhirnya, maka HPP-nya sebesar 2.540 juta. Peredaran bruto dikurangi HPP itu jadilah laba bruto atau laba kotor. Ya, ini belum bisa jadikan dasar pengenaan pajak karena ini masih kotor, harus dibersihkan dengan biaya-biaya. Apa aja biayanya? Nah, ini biaya yang tadi ya. Ini tadi kita letakkan dulu laba bruto tadi, pindahan dari yang tadi, dari sebelumnya ini dia. 1.555 juta. Nah, ini kita pindahkan ke slide berikutnya biar mudah.
1.555.000.000 ini adalah laba kotornya. Bersihkan dia dengan beban. Tadi diketahui beban 560 juta, beban gaji. Beban perjalanan dinas ada 65 juta, beban pemeliharaan kendaraan 46 juta, ada beban bahan bakar 45 juta, ada beban penyusutan 175 juta, beban sewa kantor 60 juta, beban keamanan 5.500.000, beban alat tulis kantor 32 juta, beban materai 750.000, dan beban umum lainnya 35 juta. Jadi untuk pengurang PPh tadi ada angsuran PPh 25 tadi nggak masuk kemari. Kenapa? Itu nanti kita masuk ke tempat lain. Nah, ini total bebannya adalah 1.024.250.000. Sehingga jika dikurangkan laba kotor dengan total beban, hasilnya seperti ini. Inilah laba neto. Inilah menjadi dasar pengenaan pajaknya. Inilah kita kalikan dengan tarif. Nah, lihat seperti ini. Nah, ini tadi ya 560.750.000 kan tadi penghasilan laba bersihnya, kalikanlah 50%, kalikan 25%, dapatnya 70.093.750. Jadi dari peredaran bruto dari 4.525.000.000, ternyata bersihnya itu adalah laba keuntungannya 560.750.000, dapatlah pajaknya cuma 70.093.750. Kemudian tadi kan ada angsuran PPh badan tadi yang PPh 25, nah itu mengurangi PPh yang sudah dihitung, sehingga PPh terutang yang harus dibayar tinggal 10.093.750. Demikian penjelasan bagaimana cara menghitung PPh badan menggunakan pasal 31E dengan peredaran brutonya di bawah 4,8 miliar. Untuk pertemuan minggu depan berarti Ibu akan mengajarkan bagaimana penghitungannya dengan peredaran bruto di atas 4,8 miliar. Sekian penjelasan dari Ibu. Nanti Ibu akan berikan kuisnya seputar materi ini dan juga seputar materi yang sebelumnya. Jangan dilupakan materi sebelumnya karena bisa jadi pertanyaannya juga menyangkut dengan materi yang sebelumnya. Demikian penjelasan Ibu. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang.